Left right-nya balik nggak? Malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya John Alan di acara Tanya Mentor hari ini. Terima kasih waktunya sudah pada hadir ya. Ini saya sambil ketik dulu, saya ketik judul ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Tes suara dulu ya. Hari ini saya coba menggunakan wireless Bluetooth ya. Saya coba, cuman ini kelihatannya agak kesulitan nih saya. Tes teman-teman suaranya. Halo, tes. Bagaimana suaranya? Kelihatannya nggak keluar. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Jadi malam ini kita coba bahas tentang bagaimana kita berbagi pengalaman bisnis ya. Hari ini saya kehadiran narasumber yaitu Bro Nurdin ya. Selamat malam Bro. Halo. Ya, malam. Ya. Halo. Ini cek Ya, sound dulu ini. Kedengaran, cuman ini suaranya agak oke. Kelihatannya dilepas aja nih. Oke, teman-teman. Biasa. Barang baru belum dites. Oke, terima kasih di sini. Selamat datang ya. Ada Jess Clover, ada Jonathan, Bro Jonathan, terus ada Meli Hartono, Bro Johantios, Sateratu, ada Sateratu ya, Winerwin, oke. Terima kasih, selamat malam. Nah, malam ini saya kehadiran nih narasumber nih luar biasa ya, Bro Nurdin. Sebentar ya, ini ada kendala dikit nih. Oke. Bro, ini kita akan bahas topik tentang berbagi pengalaman membangun bisnis ya. Tadi di flyernya itu disampaikan tentang, sebentar ya, fashion wanita import grosir ya. Wah, luar biasa ini. Bro. Ya, itu yang Oke, kalau boleh tahu, ada berapa sih industri atau usaha yang dijalankan sekarang saat ini, Bro? Di saya putus-putus ya. Halo. Putus-putus ya? Iya, di saya putus-putus ya. Oke, coba teman-teman dites. Apa di tempat saya kurang bagus ya jaringannya ya? Oke, teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman tes? Ya, tes teman-teman. Apakah di tempat saya kurang bagus jaringannya? Kelihatannya sudah ya, sudah cukup bagus. Suaranya juga bagus, Bro. Silakan, Bro. Diceritakan sekarang sedang menjalankan beberapa bidang usaha, Bro. Gimana bro? Sorry, boleh diulang soalnya saya putus-putus tadi kebetulan.
Oke, sekarang Bro Nurdin sedang menjalankan berapa bidang usaha, Bro? Wah, Oke, agak ini ya ya, sinyalnya ya. Iya, ini khawatir di tempat saya soalnya ada yang apa ya, di daerah saya ada stasiun TV. Jadi mereka ada pasang apa kayak blokir sinyal gitu. Jadi kadang-kadang agak nge-lag. Oke, nggak apa-apa, masih kedengeran. Nah, tuh kan yang Iya ya, agak muter-muter ya. Oke, nah ini kalau gitu nggak apa-apa. Yang udah jelas, Bro. sorry nih teman-teman, kayak punya saya nih yang kurang bagus nih jaringannya. Oke, Nggak apa-apa. tadi gimana? Jadi sekarang sedang menjalankan berapa bidang usaha, Bro? Kalau sekarang sebenarnya gini, kalau bicara bidang itu sebenarnya ada 4. Tapi yang benar-benar saya fokus, yang saya istilahnya saya incas itu ada 2. Gitu. Nah, yang pertama itu distribusi alat teknik dan peralatan. Itu udah jalan 13 tahun. Gitu. Nah, alat berat ya? Enggak. Barang kecil sih. Ke barang teknik, alat bangunan, terus kayak tools gitu, cutting tools, terus ada apa ya, hand tools, mesin untuk pengerjaan pertukangan gitulah kurang lebihnya gitu. Nah, kita juga punya distribusi untuk cat juga, cat minyak, cat emulsion untuk cat tembok gitu. Itu ada juga, kita pegang beberapa produk lah gitu. Nah, kalau itu memang startnya dari 2007. Awal kita memang startnya dari toko bahan bangunan ya, alat teknik sama bahan bangunan. Segmen pasarnya kita masuk ke industri. Kan saya di Cikarang kan banyak kawasan industri ya, di area sini. Iya. Jadi kita masuknya ke industri dulu. Nah, jadi kalau ceritanya tuh setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, kita dipercaya untuk pegang sebagai sub distribusi itu untuk satu merek cat ya. Nah, jadi dari kita pegang subdistribusi untuk produk cat itu kan kita retail lagi nih, masukin ke toko-toko ya sebidang gitu kan. Nah, dari situ kita berkembang nih, tuh produknya kita kembangin lagi gitu, karena dengan kita jalan itu kan otomatis produk yang kita bisa bawa di sini ya, puji Tuhan udah adalah beberapa prinsipal yang memang kontak kita distribusi produk gitu. Jadi ada beberapa prinsipal dia ngajak kita kerjasama gitu loh untuk sebarin produknya untuk di area yang saya handle gitu. Nah, kalau untuk ekspansinya setelah yang dari ini kan karena kita jadi akhirnya kita bikin lagi satu yang distribusi besi dan baja gitu. Nah, sekarang ini masuk juga ke baja ringan, spandek, bondek gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, cuman yang ini adalah yang handle gitu kan. Ada teman yang bantu handle. Nah, kita ada berbagi hasil gitu. Jadi sudah ada yang bantu incas di situ. Terus ya kita ambil kemitraan. Kita ambil kemitraan makanan ya, gorengan lah istilahnya gitu. Sorry, saya nge-lag ya.
Ya, sinyalnya agak kurang bagus ini. Mungkin pakai sinyal handphone atau pakai WiFi apa gimana, Bro? Iya, punya saya nge-lag ya. Ya, Putus-putus ya, udah Bro. sih. Ya, Bentar ya. ya. Nih, Teman-teman sambil nunggu sinyal dari sahabat saya Bro Nurdin. Selamat datang nih buat yang baru bergabung. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, saya coba sambil mengisi waktu ya. Ini kan sinyalnya lag ini dari narasumber. Nah, sudah. ya. Sekarang udah agak sudah ya. bagus. Oke, Bro. Kalau Aduh, bidang yang sorry. nggak apa-apa. Kalau bidang yang Bro Nurdin jalankan yang fokus, yang menurut Bro kira-kira apa cukup baik gitu ya, cukup berprospek, itu apa ya, Bro? Kalau bicara prospek, semuanya prospek. Karena kan Oke, setiap bidang itu kan ada penguasaannya di bidang masing-masing. Kalau sekarang oke, kebetulan saya udah masuk ke termasuk tiga ya, tiga ya, kategori utama gitu ya, loh. Ya, kalau bahan bangunan besi baja itu kan masuknya di papan. ya, Ya, kita kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan kan. Nah, ya, itu yang papannya saya udah masuk dulu dari bahan bangunan, alat teknik bahan dan bangunan. besi baja. Ya, nah sandangnya ini yang ini baru terakhir masuk nih, yang main di Ya, fashion impor gitu. Kebetulan kan adik impor sendiri itu kan, jadi ya kita langsung tangan pertama gitu loh. Nah, terus yang satunya lagi yang saya ambil kemitraan untuk makanan, nah itu ya, yang ngolah adik ipal ya. gitu. Nah, jadi ya memang targetnya ya masuk ke kategori yang utama gitu loh, sandang, pangan, papan. Gitu. Nah ini Oke, Bro. udah ada masuk ada di situ. Oke, yang bisa di-sharing apa usaha yang bisa di-sharing untuk teman-teman yang kira-kira nih memungkinkan untuk teman-teman coba nih mempelajari dan ada potensi atau peluang bagi teman-teman yang ingin mencoba, bisa kira-kira tuh yang mana tuh, Bro? Kalau sebenarnya kalau bicara mau mencoba itu mesti dimulai dari yang disuka dulu. Kalau mau mulai, kalau baru mau mulai apapun ya, mau mulai apapun, mau bidangnya apapun terserah. Yang penting yang suka dulu. Kalau memang sukanya misalnya fashion, ya silakan ke fashion. Kalau memang sukanya misalnya apa programming atau mungkin apa yang lain lah ya, ya itu masuk aja dari situ. Dari memang yang dari suka aja. Kalau startnya dari yang nggak suka itu susah mulainya. Oke. Gitu. Kalau saya Terus startnya tip memang dari yang saya suka gitu loh. Oke. Bro, kalau tipsnya yang untuk bisa di-share ke teman-teman, maksudnya selama Bro Nurdin jalanin bisnis ini nih, apa sih yang bisa dibagikan untuk teman-teman di Tanya Mentor malam ini? Contohnya teman-teman dalam menjalankan usaha bahan bangunan yang harus diperhatikan mungkin ya, stok, model, misalkan inventory kan. Nah, terus apa kira-kira? Ya, ya. Oke, kalau itu sih kita bicaranya sih teknikal banget. Ya, Yang ya, kalau di mau bidang usaha apapun itu pasti yang satu memang harus masuk sistemasi sebenarnya. Tapi untuk bangun itu nggak gampang. Ya. Terus mesti ngolah SDM. Kita mesti punya SDM yang minimal secara skill itu harus memadai.
Tapi kalau Ya, bagi saya yang lebih penting attitude. Kita mesti punya tim yang attitude-nya bagus. oke. Yang apa namanya? Kalau kalau kita punya tim skillnya hebat tapi attitude-nya nggak bagus, itu percuma. Yang ada malah berantakin aja gitu loh. Ya, ya. Ya. Nah, dari situ masuk sebenarnya ke sistemasi. Nah, dari SDM masuk ke sistemasi gitu. Kalau Oke, sistemasi bicaranya luas banget gitu kan. Mulai dari ya oke, tadi John tanya cara kontrol stok, cara keluar barang dari gudang, prosedurnya bagaimana, ya kan, terus sampai ke penjualan. Terus untuk penjualan pun dibagi lagi, ya, kategori customernya, customer besar, kecil, ya kan, terus customer yang kita bisa kasih lancar. pembayaran, kredit, utang gitu kan, sama customer cash itu beda lagi. Nah itu ngolahnya memang mesti kita yang perhatiin ya. Soalnya kalau dipercayakan semuanya ke tim yang misalnya SOP-nya atau secara KPI-nya masih belum bagus, yang ada nanti kebobolan gitu. Jadi balik Oke, lagi ngebangun tim yang handal itu bagi saya itu kunci paling utama. oke. Gitu. Berarti ini semua masih dikelola dalam sistem kekeluargaan ya. Artinya PIC yang Ya, fokus bukan profesional ya. Artinya memang dari keluarga sendiri supaya memang mereka bisa in charge ya. kalau Gitu ini ya, Bro. kebetulan kalau saya kebetulan keluarga yang incas hampir nggak ada gitu loh. Kalau Oke, yang sekarang saya pegang langsung yang dua ini yang incas itu memang kita pakai tim ya gitu loh. Jadi saya sendiri saya yang oke. kontrol mereka gitu. Bro, mengenai bajaringan, spandek, pondek, itu gimana ceritanya, Bro, bisa sampai ke sana? Karena relate ya Oh, sama toko material ya. ya karena kan startnya kan kita basic dari alat teknik bahan bangunan. Kalau bahan bangunan Ya, kan bermain juga di besi kan, ya. besi-besi, besi profil. Nah, terus masuklah produk baja ringan segala macam. Nah, jadi di situ kita 4-5 tahun yang lalu kita pecah gitu. Jadi bikin satu perusahaan baru yang memang fokus di besi dan baja ringan, besi baja dan baja ringan gitu loh. Nah, waktu itu memang masih saya handle gitu kan, tapi dengan berjalan waktu ya memang kita kan nggak mungkin sendiri gitu loh handle Ya, itu semua. Jadi ya kita ajaklah kerjasama dengan partner yang kita sudah kenal gitu. oke. Salah Oke. satunya itu. Teman-teman, teman-teman di sini Bro Nurdin memiliki beberapa usaha, terutama bidangnya yang pokok ya, bidang papan ya, ini dari material, kemudian turunannya ya besi dan atap ya, atap dan rangka baja ringan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silakan sambil berjalan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, jangan ragu-ragu, mau hal yang sifatnya administrasi, tentang operasional perusahaan, maupun yang teknis, ya seperti yang tadi saya singgung, bagaimana tentang stok. Nah, kalau di otomotif atau di aksesoris seperti saya yang lalu itu kan, itu inventory atau stok itu penting, karena kan kita bicara model atau mode ya. Nah, kalau di sini kan lebih ke apa? Barang yang uh, nggak mementingkan model ya, lebih ke arah ini bahan bangunan, jadi lebih aman relatif teman-teman. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja dengan Bro Nurdin di sini, nanti saya bantu bacakan. Wah, ini terima kasih ada Pak Agus, ada Bro Stefanus, ada Sis Sani, Sis Yuli, ya, terima kasih, ada Bro Atung. Wah, ini jauh-jauh nih Iya, dari mana nih Bro Atung nih? Oke, ada Bro Sami, Sis Nike. Oke, silakan. Mana? Halo. Ya, 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 ya. ada Bro Stefano. Nah, Bro, ini dari Pak Agus.
dari bisnis yang Bro Nurdin jalankan, mana yang paling menarik secara profit? Wah, ini pertanyaannya nih simple dalam ini. Dan agak private ya. Silakan. Kalau bicara profit yang menarik itu sebenarnya di makanan sama di fashion gitu. Ya. Kalau makanan kan karena marginnya itu 40-50%. Memang cost operasionalnya juga gede. Tapi kalau memang kuantitinya dapat banyak, kan lumayan kejadiannya. Terus kalau untuk fashion juga sama, karena itu istilahnya, apalagi brand punya sendiri, gitu kan? Brand punya kita sendiri, terus model juga istilah kata kebanyakan punya kita sendiri, gitu kan? Jadi ya marginnya bagus, gitu loh. Nah, kalau kita bicara kayak yang tadi balik ke yang bahan bangunan, besi baja, ya itu memang istilahnya kayak sembako, ya kayak orang jual beras, ya kita jual semen itu istilahnya kayak orang jual beras kan, itu udah ada mereknya, pasarannya banyak, semua orang jual gitu kan, nah itu otomatis marginnya kurang, tapi makanya di situ saya masuk main di distribusinya, gitu loh, supaya kita dapat volume, gitu. Main jadi volume walaupun marginnya kecil, ya dibantu dengan volume yang cukup besar, ya jadi cukuplah untuk hidup itu istilahnya. Tapi kalau bicara untuk teman-teman nih, kalau memang yang mau mulai bisnis, mau mulai cari ide usaha, ya sekarang ya paling gampang ya makanan. Semua orang butuh makan, itu nggak mungkin nggak kan. Sehari mesti ada makan 2 kali, ya sesusah-susahnya juga mesti makan sekali gitu kan. Oke, itu Bro. Ya. Kalau misalkan yang nggak terlalu beresiko, contoh menjadi reseller, ada saran nggak reseller apa? Atau bagaimana sih? Pernah nggak jadi reseller, Bro? Bisa bagi nggak sama teman-teman nih? Kira-kira kalau jadi reseller, ini apa sih? Resiko kan kecil, ya. Terus pengalamannya apa yang menarik, Bro? Kalau sebenarnya balik lagi, kalau nggak mau resiko, jadi calo. Mau bisnis apapun, ya. Kalau nggak mau resiko, jadilah calo, ya. Makelar, ya kan, broker, reseller, ya kan. Ya, kalau bicara reseller itu, kalau reseller biasanya nyetok, gitu kan. Tapi kalau nyetok, balik ke situ adalah dropshipper. Nah, dropshipper itu yang tidak ada resiko, jadi cuma ngambil bahan dari pihak penjual, jadi penengah, ya kan, diolah lagi fotonya atau diolah lagi marketnya, ya kan. Nah, udah, tinggal dijual lagi dengan harga yang berbeda. Dari pembelinya, kalau sudah dapat pembeli yang mau beli, baru kita beli sejumlah yang sama ke supplier, gitu loh. Nah, itu tidak ada risiko sama sekali. Gitu. Mau di bisnis apapun ya, itu sama. Kalau kita jadi reseller masih stok ya, Bro ya? Kalau bicara reseller umumnya ada stok mereka. Kalau bicara reseller. Tapi kalau udah kalau sampai mau stok, kalau saya sih saran buat teman-teman, kalau belum tahu pasar, apalagi yang memang baru mulai, ya kan, sebaiknya main dropship dulu deh. Kalau yang baru mulai ya, sebaiknya main dropship dulu. Jadi biar tahu dulu marketnya, segmennya itu masuknya, misalnya kalau kita bicara, ini kalau kayak gini bicara fashion ya. Segmen customernya itu sukanya apa? Kan ada yang suka modelnya baju kaos, ada yang sukanya model baju fashion atau baju kota gitu kan, yang lebih ke wanita karir atau segala macam gitu kan. Terus ada juga yang segmennya mungkin yang ke gamis lah, ya kan, atau baju sport atau olahraga gitu kan. Jadi sebenarnya
semua penjual itu sadar nggak sadar mereka sebenarnya nantinya ngebentuk kolam sendiri, segmen dia sendiri sebenarnya nanti dia ngebentuk sendiri gitu. Nah kalau sudah tahu segmennya, nah baru deh mau di stop dikit dulu boleh ya gitu loh, sesuai dengan model yang memang kamu udah punya pas marketnya gitu. Tapi kalau asal coba-coba, saran saya sih kalau punya modal lebih nggak apa-apa gitu loh. Kalau punya modal lebih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang pas-pasan ya sudah jadi dropshipper aja dulu gitu. Kalau saya pribadi yang di fashion ini memang kita fokusnya reseller gitu. Kalau yang di tapi stok sekarang olah ya. Tapi stok bro. Gimana? Kita stok juga. Oh iya stok. Kalau yang udah jadi reseller kita ya mereka memang biasa beli dalam quantity serian atau lusinan. Jadi satu model itu dia bisa warna, misalnya satu model ada 5 warna, ya udah ambil 5 warna semua gitu kan, satu gitu. Atau dia ambil lusinan gitu loh. Tapi kita pun tetap melayani teman-teman yang kalau yang mau dropship ya kita layani, kita bantu juga. Gitu. Oke, bro, ini ada pertanyaan. Sistem payment sama vendor konsinyasi atau beli putus untuk bahan bangunan? Oke, kalau untuk bahan bangunan beli putus. Oke, beli putus ya. Beli putus. Biasanya tempo atau gimana, bro? Ya, memang ada tempo pembayaran tergantung. Range-nya itu dari 30, ada yang 30 hari saklek ya. Ada yang mereka ya bisa 45 hari. Kalau yang importir gitu, mereka kadang bisa sampai 60 hari, itu lumayan. Tapi 60 hari ya? Kita masuk ya mesti lihat-lihat. Gitu. Karena barang bangunan itu barangnya banyak, itemnya banyak. Tapi banyak barang yang mungkin 80% itu sebenarnya pergerakannya itu termasuk slow. Dari total item ya. Gitu. Jadi memang harus banyak pelengkap gitu loh jatuhnya. Ya. Oke. Nih, selamat datang. Ada Coach Yohanes G. Pauli. Selamat malam, Coach. Apa kabar? Wah. Lama kita nggak berjumpa di sini nih. Wah, ada Coach Yohanes ya. Keren. Ya. Oke. Bro. Jadi tentang bahan bangunan ya. Kalau untuk yang fashion itu secara model berapa lama sih trennya, bro? Setiap ini ya, setiap model itu biasa butuh mereka berapa lama sih ininya? Apa waktunya ya? Kalau untuk fashion itu sebenarnya agak angin-angin juga gitu loh. Jadi gini, ada beberapa model itu yang bisa dibilang everlasting. Gitu. Ya. Apalagi mainnya kaos kayak gini ya. Itu bisa dibilang everlasting gitu. Cuma beda di nanti sablon aja gitu loh. Nah, tapi kalau yang pergerakannya cepat itu biasanya yang model baju-baju ABG yang anak-anak remaja, yang belasan itu agak cepat. Itu hitungan mungkin 6 bulan itu mungkin udah berubah model lagi gitu loh. Oke. Agak cepat. Biasa sih. Kalau udah mau menjelang perubahan model itu apa sih yang kita berikan, bro? Misalkan diskon khusus atau apa, bro? Biasanya. Oke, kalau ini saya bicara di offline dulu ya. Kalau di offline kita sih biasanya kalau udah kayak gitu ya bro. Ya, nah saya lanjut ya. Jadi kalau untuk yang di offline, kalau memang yang memang modelnya udah mau berubah, ya sudah kita habisin stok aja, udah nggak masuk lagi, nggak ada repeat lagi gitu loh. Jadi nanti masuk udah dengan model yang baru. Tapi karena kebetulan
desainnya itu banyakkan dari kita sendiri. Jadi Ya, kita yang tentuin trendsetternya. Kita trendsetternya biasanya gitu loh. Jadi ya, biasanya kita masuk, tapi begitu udah misalnya udah banyak nih, kita udah masukin satu model yang udah jalan, terus misalnya udah banyak nih yang ikut-ikutan gitu kan, ya sudah gitu ya. loh. Kalau udah banyak itu ya udah kita habisin, udah kita ganti model lain. Jadi biar teman-teman lain yang udah jual model itu biar mereka jualan aja, kita bikin Oke, aja gitu loh. oke. Sip. Luar biasa ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Langsung ditanyakan. Bro, ada gak sih, misalkan ya, maksudnya karena memang barang ini fast moving atau ada masanya model, itu kita mempunyai strategi khusus, mungkin kita harus ambil profit margin lebih besar dibanding barang yang memang long lasting. Ada gak strategi itu, bro? Oke, gini. Jadi kalau strategi itu sebenarnya banyak. Nah, kalau kita sih sekarang ini kalau bicara profit margin ya kita sebenarnya agak standar ya karena kita udah pakai sistemasi. Jadi kalau bicara mundur, apalagi banyak juga yang sampai sekarang dipraktekin teman-teman adalah mereka gini, masuk model baru karena belum ada yang jual, mereka jual agak tinggi, mahal. Ya, ngambil margin itu mungkin bisa mungkin 70 sampai kadang bisa 100%, bahkan lebih. Karena dia yang pertama nih, gitu. Ya, Tapi nanti begitu udah ada yang masuk, apalagi barang udah banyak, banjir kan, harga turun. ya, ya, Nah, kalau kalau dulu kita masih pernah ketemu yang mereka mainnya agak kejam istilahnya, jadi mereka langsung jual dengan harga modal. Nah, itu sebenarnya triknya agak jahat ya. ya, Jadi sekalian pasaran itu dibikin berantakan. Karena dia ya, udah benar. untung dulu nih di depan nih, gitu loh. Ya, Cuman kalau kita nggak melakukan itu, kita tetap jual ya, dengan harga stabil. ya. Cuman kalau memang ada yang berani ngambil dalam jumlah besar, ya kita kasihlah tambahan diskon supaya dia juga senang kan, barang kita juga cepat habis gitu. Tapi kalau Oke, sampai yang rusak pasaran kayak gitu kita nggak lakukan. Gitu. oke. Ya, ya, ya. Ini menarik ya. Ini kelihatannya teman-teman nih harus belajar dulu nih step awal baru bisa ke sini nih. Ya, kalau kita baru mulai-mulai bisnis ini kan benar-benar ini tahapannya tahapan intermediate atau advance nih kalau kita bisnis nih. Karena kalau bisnis awal-awal ya tadi kan kita jadi dropshipper, kemudian jadi reseller, itu pun kita belajar ya, belajar tentang customer. Itu kita nggak belajar produk ya, bro ya. Itu kita belajar tentang customer ya. Nah, jadi Yes. kalau teman-teman kalau mau belajar tentang produk pun ya tadi ya kita coba usaha tentang makanan ataupun kalau di sini ada Bro Jason nih tentang laundry, kita harus nguasain ya tentang produk knowledge-nya. Halo Bro Jason, apa kabar? Terima kasih sudah hadir ya. Teman-teman di sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya. Kita lagi bahas bincang santai saja dengan Bro Nurdin. Bro Nurdin ini mempunyai beberapa bidang usaha, yaitu bahan bangunan, kemudian material besi ya, besi dan baja ringan, serta spandek, bondek ya. Kalau kita lihat kan seperti spandek, Ya. bondek ini kan punya tipenya, saya rasa ini sistemnya custom ya, order by order ya. Atau kita punya stok, mungkin masing-masing ukuran, berapa milinya itu, berapa puluh piece gitu ya bro ya. Gitu bro Oh ya. ya, ya betul. Kalau pasaran ini kan pasti butuh yang ready stock. Jadi Iya, kalau iya, ya kayak untuk baja ringan sendiri pun kita biasa baja ringannya ya kita sendiri iya pasti benar. ready stock itu minimal 4 ukuran. Ada 4 macam Iya, ketebalan. Ya dari yang paling oke. tebel, ya yang paling tebel, terus yang di bawahnya dikit, ya kan. Kalau dulu sih sebenarnya 3 Iya, macam. Terus yang terakhir ini iya, banyak banyak lagi yang cari yang
lebih murah lagi gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita Ya, stokin. Nah, sama juga kayak spandek sama bonek juga sama. Itu ya, stok dari ukuran panjang, terus stok lagi dengan ukuran tebel. Itu ada beberapa size gitu. tebal. Ya. Itu kalau kalau order itu custom itu berapa lama, Bro Nurdin? Kalau untuk yang ukuran custom itu biasa sih cukup 2 hari cukup sih, karena kita Dua order ke hari ya? pabrik itu kan mereka tinggal potong. Kita misalnya hari ini kita order, ya mungkin hari Ya. ini atau pabrik kan kerja 24 jam ya. Jadi minimal besoknya udah jadi, gitu, udah potong. Jadi kita ke sana tinggal Ya. ngambil aja. Oke. Ini luar biasa ini. Jadi mungkin besok-besok saya kalau pesen langsung ke sini aja. Kemarin pesen juga baja ringan, spandek sama bondek, ya kan? Sama yang Ya, ya, ya. Habim WF kita habis Boleh pesen bro, juga. boleh. Cuman WF nggak produksi ya? Apanya? WF nggak ya? WF nggak ya? Kalau kalau WF by order. Kalau WF by By order order. ya? Oke. Kalau WF kan kita pabriknya juga kan ada dekat di sini ya, di Ya. Cibitung sini. Oke. Yang Gunung Garuda pabriknya kan dekat. Nah, kita biasa sih ngambil. Kalau Oke. WF sendiri kan ada tergantung kebutuhan. Cuma rata-rata sih sekarang banyak pakai yang 6 meter ya. Cuma kalau standarnya WF 6 itu meter. kan 12 meter. Iya. Gitu. Itu Cuma kalau harga memang beda-beda butuh ya, yang Bro? Harga beda-beda ya. Kalau WF ada yang 11.000, ada yang 13.000 ya. oh ya, tergantung. Kalau yang 9.000 itu yang impor punya. Beda, Bos. Jadi banci, Gitu. banci ya. Jadi nggak full ya. Dari nggak dari apa kakinya, dia kan dari kakinya aja ada selisih. Terus dari ketebalan tengahnya itu juga ada selisih. Terus yang paling paling pengaruh itu kalau di WF itu kalau dipukul dengan besi lagi, itu suaranya kalau yang bagus itu apa ya, berdenting gitu loh. Tapi kalau yang campurannya kurang bagus, yang murah itu, yang impor, ya memang ya kalau dipukul suaranya ya kayak mati gitu loh, nggak berdenting gitu. Nah itu beda Bro, kualitasnya. dia dia import bedanya di bahan-bahan campurannya, tapi harganya kan beda. Nah, pertanyaannya beratnya beda nggak, Bro? Berat juga beda. Beratnya beda. Berarti Kalau kalau gini, kalau bicara besi ya, berat tabel semua sama. Berat tabel ya. Jadi di ya. catatannya misalnya WF ukuran 1, 2, 3 beratnya sekian ratus kilo, itu berat tabel udah pasti semua sama. Tapi begitu benar-benar ditimbang, beda. Gitu. Itu udah satu. Nah, belum lagi bahan campuran yang waktu dia bikin. Nah, itu beda. Yang paling bagus itu sebenarnya KS. KS punya ya? Yang paling Ya, sebenarnya ya. KS. GG nomor 2. Kalau impor udah susah ngomong lah, karena itu impor berdasarkan apa ya, request dari orang yang masukin kan. Ya. Kalau orang Indonesia memang penyakitnya gitu. Kalau impor barang dari Cina, pasti cari yang paling murah. Itu penyakitnya. Satu. Saya pernah ya, ini cerita dikit nih. Saya pernah ke China, ya lihat barang teknik lah, gitu. Jadi sampai sana, kan mereka ada pembagian loh, produk untuk customer dari negara mana, mereka ada pembagian, gitu loh. Nah, sampai saya lihat kan ada beberapa produk nih, ini bagus ya, gitu loh. Nggak kalah nih dengan produk yang Taiwan atau yang Eropa lah gitu kan kualitasnya. Saya tanya dong harganya kan. Oh iya, ternyata memang mahal ya, saya bilang. Terus dia tanya, kamu asalnya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Oh, Indonesia, ya saya tahu. Kalian nggak bisa pakai barang ini nggak cocok buat kamu. Wah, saya dah, wah,
ini aja nggak cocok nih ya kan. Mungkin mau kasih lihat lebih bagus, diajak ke sebelahnya lagi. Nih, yang orang Indonesia biasa beli. Nih yang harganya cuman 1/4/5 dari tadi gitu loh. Kalian orang Indonesia sukanya yang kayak gini, yang harganya murah katanya. Aduh. Aduh, langsung kayak kena ponjok gitu loh. Gila, Indonesia kok kesannya di mata mereka murahan banget sih gitu loh. Tapi kenyataannya begitu gitu loh. Dia bilang, kalian orang Indonesia kalau datang pasti nyarinya yang harganya cuma segini. Kalau yang kayak gini, kamu nggak bisa jual. Gitu loh. Jadi terkenal aduh, ya. gimana ya? Iya, gitu loh. Dan mereka di situ memang dia ada pengelompokan. Jadi ada bisa sampai saya ada sampai ke satu tempat yang mereka siapin lemari itu dikelompokin berdasarkan area gitu loh. Jadi untuk Eropa, Singapura itu beda. Terus untuk Asia Tenggara kayak Malaysia, Thailand, Filipina, nah itu beda lagi. Nah, Indonesia dikelompokinnya dengan yang biasa pesen itu kayak dari Afrika, India, gitu. Nah, itu kelompoknya yang lebih bawah lagi harganya gitu loh. Jadi mereka serius sampai seperti itu mereka ngelompokinnya gitu loh. Jadi kalau ada dari negara mana datang, itu pelayan tokonya dia udah tinggal ngarahin, ini produk yang di kelompok sini nih yang cocok untuk pangsa pasarnya kalian. Jatuhnya begitu. Ya. Waduh, gawat ya. Oke. Halo Bro Ken. Ini ada food blogger ya. Selamat datang Bro, terima kasih. Kita malam ini bincang-bincang santai ya. Tadi kita insidental nggak di planning karena memang tadi juga hari ini udah 2 hari gue di rumah ini. Jadi kerja dari rumah karena badan kecapean. Jadi ya sudah kita santai-santai aja ngobrol ya. Ini menarik Bro. Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di chat di sini ya. Oke. Wah mantep ini rame ya. Teman-teman besok juga kalau memang nggak nambah ya. Iya. Kenapa? Chat saya nggak nambah, nggak kelihatan ada yang chat baru masuk. Mungkin ada error mungkin ini nih ada sinyalnya ya, ya. Ya. Oke. Ya, sepertinya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sambil nunggu ya teman-teman. Besok, oh ya, thank you Bro Ken. Besok pagi saya juga ada live dengan Action Coach jam 9 sampai jam 10. Teman-teman bisa ikut hadir di channel saya John_Alan21 ya. Kita sama-sama berbagi belajar ya. Oh, ya. Wah, jam ini berapa, Bro? Hah? Besok jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi. Saya ikut juga deh nonton. Ya, nambah-nambah nanti ilmu. malam. Oke, nanti malam lanjut kongko di nasi uduk busum ya Bro. Waduh, ini Bro Atung. Yang benar ini Bro Atung bukannya di luar nih. Habis ini nanti lanjut lagi di busum. Enggak, ini katanya nih Bro Atung. Waduh, ini kalau di busum badan sih udah nggak tahan ini. Iya, ini kalau habis ini saya mau ikut yang ini dulu, ya ETC reseller dulu nih, masih dapat lah setengah jam lah. Oke, Bro, ceritain dong Bro, edisi reseller itu apa yang kita? Oh iya boleh nanti kita belajar ini ya, kita nyobain busum ya. Edisi reseller ini belajar apa Bro di sana Bro? Boleh cerita Bro? Kalau edisi reseller ini sih kan kolaborasi dari Kotomi kan, Ko Anton, Pak Buko sama Pak James Kui kan, yang mereka bikin ada reseller edition, reseller jual
seminar juga ya. Ya. Kalau yang nanti ada apa dengan Tokopedia gitu. Jadi saya pengen dengar apa yang bisa ditawarkan Tokopedia nih untuk edisi reseller. Pengen tahu. Oke. Kalau Oke. edisi reseller itu jadi informasi buat teman-teman yang memang juga lagi mencari produk, nanti bisa gabung ke sana. Di situ produknya ada beberapa macam, ada jual properti, ada jual fashion, terus ada jual kosmetik, ada jual produk digital, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman Ya. bisa pilih deh di situ produk mana yang cocok untuk bisa dijadikan Ya. bahan ya, gitu loh. Ya. Nah, kalau untuk reseller di yang saya itu nanti bisa coba ke Konfi Pionir, nanti di DM aja ke Instagramnya Konfi Pionir, ya nanti dikasih, kita bantu juga, ada adminnya ya. Sebenarnya saya Konfi mau Pionir tanya, punya lu, Bro. Konfi Pionir punya lu. iya, Oh, keren, iya itu keren, yang keren, fashion, keren. Ya. itu Ya, yang ya, fashion, keren. yang kita memang fokus di situ juga cari reseller di situ. Ya, ya. Kalau Bro John sendiri sebenarnya kelihatan bisnisnya banyak juga ya, ada hotel setahu Ya, saya, ada ya. nasi uduk busuk tuh yang udah terkenal banget tuh, artis-artis pada makan tuh di situ tuh, itu udah keren tuh ya, nggak perlu di endorse, artisnya datang sendiri endorse sendiri. Boleh cerita Tapi dikit nggak bro? kalau di endorse sama Broken, waduh, ini langsung naik nih. Omsetnya 2 kali lipat nih Broken. Gimana, Bro? Ya, itu boleh cerita dikit bos, bro, itu yang bisnisnya apa aja, kan banyak Oh, juga nih kelihatannya. sebenarnya sebenarnya kalau jalankan bisnis, ini waktunya 10 menit masih ya. Jalankan bisnis nih lebih kurang ada kali hampir 10, Bro. Dulu ya. Itu mulai dari outsourcing security, kos-kosan, kemudian fotografer. Kan kita dari dulu udah buat fotografi buat iklan, advertising ya, periklanan, Oh, agency. Jadi kos-kosan, outsourcing security, terus salon, terus fotografer, kemudian pijat refleksi, kemudian martabak, nasi uduk, hotel, interior design kontraktor, developer. Ya, sekarang Tauci, kita ambil Tauci ya, jadi sekitar 11. Nah, tapi yang sekarang wah, bertahan, yang keren. memang kita fokus, interior design kontraktor, developer masih, terus nasi uduk, kos-kosan, hotel, sama yang Tauci. 6. Nah, kalau yang lain kita kembalikan kan gue berpartner ya di sana, cuman yang di outsourcing, nah kita serahkan ke partner untuk menjalankan, karena memang jalankan usaha outsourcing dibilang mudah juga nggak terlalu mudah, karena memang perputarannya sangat minim ya, gitu. Nah, kemudian ya sudah, jadi kita fokus di 6 bidang usaha ini. Salah satunya nasi uduk yang terfavorit. Karena ya dari Iya 6 itu ini paling kan terkenal. beberapa pasif. Gimana? Ya nasi uduknya itu kan emang terkenal banget itu. Ya, ya. Oh iya, udah iklan Tenggo ya. Berapa lapis bisnisnya ratusan katanya. Ini si Iya gila Susana hebat besok itu. ikutan dong di acara saya ya pagi-pagi ya, biar rame ya. Di John_Alan 21 ini. Di sini nih IG-nya ya, teman-teman. Iya sip mantep. Ketik ya, Kalau ya, John besok mesti teman-teman biar dapat banyak ilmu nanti. Alan Bro, itu kan 21. bisnisnya banyak ya. Itu Mm-mm. lu sendiri gimana ngelolanya? Sebenarnya gini, hari-hari yang gue jalankan di interior design, konsultan dan kontraktor. Kalau yang lain kita taruh PIC yang in charge, yang sudah bisa dipercaya, mereka jalan sendiri kok. Yang penting kita evaluasi. Sebenarnya nggak terlalu sulit bro. Kayak nasi uduk apa kan memang mereka sudah ada timnya. Kebetulan nasi uduk ini kita boleh dibilang kerjasama lah dengan si Busum ini, gitu.
Nah, kalau yang lain-lain, hotel kita evaluasi, kos-kosan kita evaluasi, terus yang baru ini kayak Tauci ya, gue ambil franchise tahu aci, itu juga udah jadi, udah apa, mereka, kita tinggal evaluasi ini aja, penjualannya saja, nggak sulit sih, gitu. Kalau developer ini kan per project ya, kalau memang udah lahannya laku semua, ya kita cari lahan lagi. Ini kan bisa dijalankan bertahap, artinya sambil mendevelop usaha yang lain juga bisa, gitu. Kira-kira gitu, bro. Oke. Kalau yang developer itu biasanya ngebangun apa aja, bro? Kemarin kita baru bangun rumah ya, 27 rumah, udah laku. Itu 3 tahun yang lalu dah. Wah, gitu. keren. Udah laku semua. Di daerah mana? Memang Cirende, Tangerang Selatan, dekat Bali View. Citos, tahu Citos gak? Citos seberangnya. Citos ya. Oh. Nah, seberang Citos. Rumah kecil, bro, 7 kali 12. 7 kali 12. Ya lumayan ya. Size-nya ya. 2 lantai. Ya. Wah, hebat. Gitu. Ini mesti banyak belajar nih saya sama Bro John nih, ilmunya nih. Kalau selama ini kan kita cuma jualan bahan doang nih. Kalau ini sama praktisi lapangan nih. Sama-sama, bro. Ya kan? Sebenarnya kalau di developer kuncinya pengalaman, jam terbang. Nah, karena kemarin kita belum pengalaman, kita gandeng temen yang memang udah pengalaman di bidangnya, dia bangun dan jual, bro. Nah, itu kuncinya. Karena kita jangan coba-coba, bangun gue bisa bangun ya. Kan kita kerjain interior, bisa bangun bagus, bisa bangun mewah. Tapi kalau untuk jual sesuai target market, itu yang sulit. Gitu. Ya. Sama kita mempelajari perilaku konsumen di area situ, lingkungan sekitar. Nah, di sini ada Bu Lingling nih, pakar properti nih. Saya kalau ngomong properti nanti dikoreksi sama Bu Lingling. Ya. Iya. Halo Bu Lingling. Belajar nih. Ya, waduh. Ini kalau ngomong properti ada pakarnya nggak berani nih. Ya. Gitu, bro. Jadi kemarin bangun 27 unit, diborong sama dana pensiun dari lembaga BUMN, terus ada yayasan juga, terus ada dari dana syariah juga, ngambil beberapa unit. Gitu. Keren ya. Itu, tapi memang betul ya, setiap daerah itu punya segmennya sendiri ya. Jadi nggak bisa sembarangan bangun juga ya. Iya, perilaku konsumen, bro. Jadi kalau di Jakarta Barat itu kita kalau memang jual properti, kadang-kadang propertinya itu belum bangun aja kita masih bisa jual ya, terutama developer yang memang sudah agak besar juga dan terpercaya. Kalau kita memang baru dan di daerah selatan, mereka lebih suka barangnya jadi dulu, rumahnya terbangun, baru mereka bayar, walaupun mahal mereka bayar. Gitu bedanya. Oh gitu. Ya. Berarti kalau di daerah selatan ya, kalau mau masuk ke sana harus punya modal cukup besar ya, karena jadi dulu kan. Ya, setuju. Memang begitu. Ya. Gitu. Benar juga ya kalau kayak gitu ya. Ini teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan nih tentang Bro Nurdin nih. Waktunya tinggal 3 menit lagi loh, 4 menit. Ayo, Bu Lingling, ada yang mau ditanyakan nggak? Bro Atung, wah ini besok rame nih, besok pagi ya. Teman-teman, jangan lupa ya besok pagi ya, diikuti ya. Iya. Nanti besok saya pasti nanya deh. Siap, nanti dengan coach free ya. Ajakin teman-teman nanti saya share ya, gue share di Vibrasi 001 ya, nanti malam ya. Ya, betul bro, mesti di-share bro. Soalnya kan bagi-bagi ilmu nih buat teman-teman ya kan. Ya, biar nanti makin dahsyat lagi jualannya. Gitu. Siap. Halo. Ya.
Halo teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya. Kalau sudah tidak ada, tinggal 2 menit sih, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo, Iya. Bro Stefanus nih, tenang aja, Bu Soalnya kalau mau Lingling. Ini, dilanjut sebenarnya bisa panjang lagi nih bro. Sejam lagi nggak cukup sebenarnya. ya, Eh, ya, ya. kalau diskusi gini Soalnya, nih nggak ada habisnya sebenarnya gitu. ya, Iya. sampai ketemu di 001. Nah, Bro Atung, saya izin dulu ya. Nanti agak kurang fit badannya, jadi nggak ikut 001. Nah, besok pagi ya, kita ketemu jam 9 ya, teman-teman. Bro Stefanus, Bro Ya, Atung, Bu Lingling nih, Bro Nudin. ya ini Ya, teman-teman semua teman-teman. Ya, yang belum join 001 nanti malam boleh nih coba ikutan biar tahu ya, 001. ya, Nanti mulai jam 12 lewat 1 menit nanti malam itu di bawah ya. Kotomi. Nah, habis itu Nih, lanjut nih lagi besok kan alam. kemarin abis dikasih sama Kotomi nih, Ermas. Iya, keren banget tuh dikasih sama Kotomi lagi tuh. Iya, Aduh, aduh. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman, Bro Nudin. Thank you waktunya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya malam ini. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Besok pagi ditunggu ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat Oke. malam. Selamat malam. Alam.